Dalam Injil Matius pasal 13 ada kisah perumpamaan tentang penabur. Di situ ada 4 bibit. Bibit yang pertama jatuh pada pinggir jalan lalu dimakan oleh burung. Bibit yang kedua jatuh di tanah berbatu dan akhirnya dia bertumbuh, tetapi karena tanahnya berbatu akarnya tidak dalam sehingga pada akhirnya dia kering dan mati. Bibit yang ketiga dia jatuh pada tempat yang bersemak duri sehingga walaupun dia tumbuh tapi akhirnya dihimpit oleh semak duri, dia pun mati. Dan bibit yang keempat dia jatuh pada tanah yang subur, dia tumbuh dengan subur. Nah saudara, saya akan menyorot bibit yang kedua. Bagaimana bibit ini jatuh di tanah yang berbatu, tidak berakar kuat, mudah tumbang dan mati. Nah saudara tahu pohon bambu? Bambu ketika baru pertama kali ditanam, tahun-tahun pertama, dari tahun pertama sampai tahun keempat dan kelima, bambu akan fokus bertumbuh pada bagian akar. Bambu tidak bertumbuh ke atas, tapi lebih fokus bertumbuh ke bagian akar. Mengapa? Karena dia membutuhkan akar yang kokoh, yang kuat berakar ke dalam untuk menopang batangnya. Sesudah itu, masuk tahun kelima ke atas, seterusnya, bambu akan tumbuh subur ke atas karena dia sudah kuat berakar ke bawah. Mari kita belajar dari filosofi bambu. Ada banyak orang menjadi orang Kristen sekarang, mereka mau cepat-cepat bertumbuh ke atas, tapi tidak berakar ke bawah. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, Paulus berkata, hendaklah engkau berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Berarti berakar di dalam Tuhan begitu penting. Ada banyak orang baru bertobat menjadi Kristen, dari agama lain menjadi Kristen, baru menjadi petobat baru, tetapi sudah melayani berkhotbah di mana-mana. Ini keliru. Rendahkan dirimu, belajar kebenaran, dibangun di atas kebenaran, supaya engkau kuat dalam kebenaran dan engkau ajarkan kebenaran. Ada banyak orang juga mudah disesatkan, ada banyak orang mudah murtad, ada banyak orang mudah meninggalkan Kristus, menyangkal imannya. Mengapa? Karena mereka tidak berakar di dalam dia. Mereka Kristen tetapi tidak berakar di dalam Kristus dan kebenarannya. Hari ini kita belajar berakar kuat lebih penting daripada sekedar kita tampil ke atas sebagai orang Kristen. Mari kita berakar di dalam dia. Semakin hari semakin mendalam berakar di dalam dia dan kebenarannya. Maka percayalah, sekuat apapun badai itu datang menggoncang kita, sekuat apapun pencobaan datang menggoncang kita, kita tidak akan berpaling dari Kristus. Karena kita berakar kuat di dalam dia dan dibangun di atas dia. Amin.